Siap. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Nahda Putra dengan NIM S1S1 21016 dan teman saya Laude Lukmana dengan NIM S1S1 21004. Saya Rafid Badani Haidir, NIM S1S1 21038. Saya Bilal dengan NIM S1S1 21054. Saya Laude Muhammad Firza Fahrezi dengan NIM S1S1 21030. Saya Surayningsi dengan NIM S1S1 21092. Saya Yularyani dengan NIM S1S1 21096. Saya Andi Nur Hidayah dengan NIM S1S1 21020. Saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM S1S1 21048. Dan saya Nuri Maulandari dengan NIM S1S1 21082. Kami di sini akan menjelaskan timeline distro Linux dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2006. Tanpa membuang banyak waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan dari tahun pertama. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan timeline Linux, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Linux. Jadi, Linux merupakan sistem operasi pada open source yang berbasis Unix yang disebarluaskan secara gratis di bawah naungan lisensi GNU. Lisensi GNU ini memberikan program secara gratis dan lengkap beserta dengan sumber kodenya. Akses ke sumber kode tersebut akan memungkinkan para pengguna untuk memodifikasi kembali sistem operasi ini yang kemudian dapat digunakan kembali dan juga bisa didistribusikan secara gratis dan disebarluaskan. Pada tahun 1991, mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds mulai membuat kernel Linux. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang terinspirasi dari Minix, yaitu sebuah sistem Unix yang kecil yang dipopulerkan oleh Andrew Tannenbaum. Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux dan mendistribusikan versi pertama, yaitu versi 0.0 pada tahun 1991. Pada saat itu, Linux hanya berupa source kernel saja. Kemudian, Linux mengumumkan versi 0.2 pada tanggal 5 Oktober 1991, yang mana pada saat itu Linux hanya bisa menjalankan GNU C compiler dan sysbal. Karena prosedur instalasi yang berbelit, distribusi mulai muncul berulang-ulang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi timeline Linux pada tahun 1992. Pada tahun 1992, tepatnya 5 Januari, mereka menciptakan versi pertama dari Linux, yaitu versi 0.12. Kemudian pada Februari 1992, mereka menciptakan Linux MCC Interim. Dan pada bulan Mei 1992, mereka menciptakan TAM versi 0.0. Lalu selanjutnya di tahun yang sama, pada tanggal 20 Agustus 1992, Peter McDonald, seorang insinyur software asal Kanada, menciptakan soft landing Linux atau SLS yang dianggap sebagai distribusi Linux lengkap pertama. Kemudian versi pertama dari Linux GNU yaitu YGG-DRAXIL pada 25 November 1992. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi tentang timeline Linux. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distro tertua yang masih berdiri, diikuti dengan Debian yang menjadi distro terbesar. Patrick Volkerding mendistribusikan Slackware Linux yang menjadi distro pertama di kalangan pengguna Linux. Dan untuk Debian, Ian Murdoch membuat OS berbasis Linux dengan nama Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan serta mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana materi saya itu pada tahun 1994.
Tahun 1994 menjadi tahun di mana Linux versi 1.0 diluncurkan dalam keadaan yang lebih stabil dan memiliki lebih banyak fitur, di antaranya primitif multitasking, mampu membagi sumber daya CPU untuk banyak aplikasi, serta mampu membagi tugas di antara banyak CPU symmetric multiprocessing. Adapun distro Linux yang dirilis tahun 1994 yaitu ada OpenSUSE atau sebelumnya dikenal dengan nama SUSE Linux, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 di Jerman yang merupakan turunan dari Linux Slackware. Kemudian ada Red Hat Linux. Ini dirilis pada tanggal 31 Oktober 1994. Awalnya dinamakan Red Hat Commercial Linux, merupakan distro Linux pertama yang memakai sistem RPM Package Manager. RPM adalah sebuah tool open source yang digunakan untuk melakukan instalasi, update, menghapus instalasi, melakukan query pada paket aplikasi, serta melakukan verifikasi terhadap paket aplikasi berbasis RPM ini. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan distro Linux pada tahun 1995 dan 1996. Pada tahun 1995 tidak ada perkembangan Linux karena Linux disesuaikan agar bisa berjalan di platform prosesor baru, yaitu IFC, Alpha, dan prosesor Sun XPL. Selanjutnya, pada tahun 1996 dimulai dari distro Linux Caldera versi 1.0 Network Desktop yang dirilis pada tanggal 5 Februari 1996 merupakan distro Linux yang dikembangkan berdasarkan distro Linux Red Hat 1994 dan LST Linux Support Team Distribution 1993. Kemudian pada tanggal 9 Juni 1996, Linux versi 2.0 dirilis. Linux ini merupakan turunan dari distro Linux versi 1.0 yang dirilis pada Maret 1994. Itulah penjelasan perkembangan distro Linux pada tahun 1995 dan 1996. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya. Untuk materi saya itu dari tahun 1997 hingga 1998. Baik, pada tahun 1997 terdapat distro Linux yang bernama Decheck yang merupakan turunan dari Debian versi 0.01. Kemudian terdapat Stampede yaitu distro Linux yang dikeluarkan pada tahun 1997 bulan Desember tanggal 4 yang merupakan turunan dari Linux versi 2.0. Kemudian terdapat Konnektiva yang dikeluarkan pada bulan Oktober yang merupakan turunan dari distro Linux Red Hat Linux versi 0.9. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 1998 terdapat distro Linux Mu Linux yang merupakan versi 1.0 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1998 yang merupakan turunan dari Linux versi 2.0. Kemudian ada Mandrake yang merupakan versi 5.0 yang dikeluarkan pada tahun 1998 yang merupakan turunan dari Red Hat Linux versi 0.9. Kemudian yang terakhir terdapat Turbo Linux yang merupakan turunan dari Red Hat Linux juga yang dikeluarkan pada tahun 1998. Sekian dari saya persilakan ke teman saya untuk melanjutkannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yakni penjelasan timeline Linux dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Baik, pada tanggal 26 Agustus 1999, Debian mengubah logonya menjadi Debian Square. Logonya seperti berikut. Kemudian, pada tanggal 2 November 1999, Debian merilis
Libranet. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1999, Debian juga merilis Corel. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 1999, Debian juga merilis Storm Linux. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 1999, Linux telah diupdate menjadi versi 2.2. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1999, Debian juga merilis Linux from Scratch. Selanjutnya pada bulan yang sama, Debian juga merilis Enoch. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1999, Red Hat Linux merilis Yellow Dog Linux. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1999, Red Hat Linux merilis Pinet. Selanjutnya, pada tanggal 20 September 1999, Red Hat Linux merilis Red Flag. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli tahun 2000, Red Hat Linux merilis Trustix. Selanjutnya pada tanggal 14 September tahun 2000, Red Hat Linux merilis Virtual Linux. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 2000, Red Hat Linux merilis Shell Linux atau Security Enhanced Linux. Selanjutnya, Slackware hanya merilis satu distro, yakni Vector pada tahun 2000 tanggal 24 bulan Maret. Baik, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya dari tahun 2001 sampai 2002. Pada tahun 2001 keluarlah distro terbaru yang bernama Linux OS dan merupakan turunan dari Debian. Linux OS rilis pada Januari tanggal 12 tahun 2001 dan di bawahnya yaitu ada Astaro yang rilis pada Maret tanggal 15 2001 dan merupakan turunan dari Debian juga. Dan tepat di sampingnya ada Sunrose by Corel yang merupakan turunan dari Corel, dan Sunrose by Corel rilis pada Agustus tanggal 29 2001. Tepat di bawahnya ada Dynablock yang rilis pada Desember tanggal 16 2001 dan merupakan turunan dari Linux versi 2.4. Dan di bawahnya lagi ada distro Linux bernama Crux yang merupakan turunan dari Linux versi 2.2 dan Crux rilis pada Januari tanggal 20 2001. Dan ada distro Linux terbaru yaitu yang bernama Redmond yang rilis pada Desember 2001. Dan yang terakhir di 2001 yaitu Engarde yang rilis pada tanggal 4 bulan Maret tahun 2001 yang merupakan turunan dari Linux. Ya, saya lanjut di 2002. Di 2002 ada distro terbaru yang rilis pada Mei tanggal 25 tahun 2002 yang merupakan turunan dari Debian. Dan di bawahnya pada tahun yang sama ada distro Linux terbaru bernama Arch yang rilis pada Maret tanggal 11 2002 dan merupakan turunan dari Linux versi 2.4. Dan tepat di bawahnya lagi ada distro Linux terbaru yang bernama Gentoo yang merupakan turunan dari Enoch, dan Gentoo rilis pada Maret tanggal 31 2002. Dan di bawahnya ada DSG Group yang rilis pada November 2002. Dan di bawahnya ada Licorice yang namanya diubah pada Januari 2002 dan merupakan turunan dari Redmond. Dan salah satu yang di bawah yaitu Black yang rilis pada Oktober tanggal 8 2002 dan merupakan turunan dari Red Hat. Dan di bawahnya lagi ada distro Linux terbaru bernama United Linux yang rilis pada November tanggal 19 2002 yang merupakan turunan dari Turbo Linux.
Dan yang terakhir di 2002 ada distro Linux terbaru bernama Slacks yang rilis pada Juni tanggal 16 2002 yang merupakan turunan dari Slackware. Sekian dari saya, dan teman saya akan melanjutkan materi pada tahun selanjutnya. Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai timeline distro Linux dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Baik, kita mulai dari tahun 2003. Di sini Linux merilis sebuah distro Linux bernama Mepis yang rilis pada tanggal 20 Mei tahun 2003 yang merupakan basis dari Debian. Nah, selanjutnya pada tanggal 24 Desember pula Linux merilis sebuah distro Linux yang bernama Canoptix yang merupakan juga basis dari Debian. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2003 rilis pula sebuah distro Linux bernama Dumb Small Linux yang merupakan basis Canoptix setelah basis Debian. Nah, selanjutnya kita turun pada Juni 2003. Linux merilis sebuah distro Linux yang bernama Puppy, di mana Puppy ini merupakan versi Linux 2.4. Nah, selanjutnya pada Oktober 2003 Linux merilis lagi sebuah distro Linux bernama PC Linux OS yang merupakan basis dari Mandrake. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2003 Linux kembali merilis sebuah distro Linux bernama Fedora yang merupakan basis dari Red Hat Linux. Nah, selanjutnya pada 30 September 2003 Linux kembali merilis sebuah distro Linux yang bernama Sun JDS yang merupakan basis dari SUS. Nah, kita lanjut pada tahun 2004, di mana di 2004 ini Linux merilis sebuah distro Linux yang bernama Linspire yang rilis pada tanggal 14 April 2004. Selanjutnya pada 2 Oktober 2004 Linux merilis sebuah distro Linux yang bernama Ubuntu yang merupakan basis dari Debian. Selanjutnya pada 2 Mei 2004 kembali Linux merilis sebuah distro Linux bernama CentOS yang merupakan basis dari atau turunan dari Red Hat Linux. Kemudian di tanggal 1 Mei 2004 Linux juga merilis sebuah distro Linux bernama Minis Black yang basisnya pada Slackware. Nah, selanjutnya pada Januari 2004 Novell by SUS rilis yang merupakan basis dari SUS. Pada tahun yang sama pula kembali SUS merilis sebuah distro Linux bernama Novell Slash yang rilis pada 8 November 2004. Nah, sekian pemaparan timeline Linux pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya pemaparan timeline Linux selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi teman saya mengenai timeline distro Linux dari tahun 2005 sampai tahun 2006. Baik, saya akan mulai dari tahun 2005. Yang pertama ada Kubuntu. Kubuntu merupakan varian resmi dari Ubuntu yang menggunakan KDE sebagai lingkungan desktopnya. Kubuntu berasal dari bahasa Bemba yang artinya untuk kemanusiaan. Kubuntu dirilis pada tanggal 5 April tahun 2005. Yang kedua ada Edubuntu. Edubuntu adalah distro Linux
yang dirancang untuk dipergunakan khususnya di sekolah atau di ruang kelas. Ubuntu dirilis pada tanggal 13 Oktober tahun 2005. Yang ketiga, ada Mandriva. Mandriva atau yang dahulu dikenal sebagai Mandrake Linux merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva, di mana Mandriva ini dirilis pada tanggal 7 April 2005. Yang keempat, ada Linux. Linux merupakan turunan dari Red Hat Linux yang dirilis pada tanggal 24 Maret tahun 2005. Yang kelima, ada ZenWalk. ZenWalk merupakan sistem operasi yang merupakan awalnya berdasarkan Slackware, dirilis pada tanggal 12 Agustus 2005. Yang keenam, ada OpenSUSE. OpenSUSE merupakan distro Linux yang versi komunitas, dirilis pada bulan Agustus tahun 2005. Yang kedua yaitu pada tahun 2006. Yang pertama ada Xubuntu. Xubuntu merupakan perkembangan dari Kubuntu dan Ubuntu, di mana rilis pada tanggal 1 Juni 2006. Dan yang terakhir ada Sun Solaris yang dirilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2006. Sekian dari materi saya. Demikian pemaparan materi sejarah timeline distro Linux dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ada motor tadi.